Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini kami akan presentasi tentang person center therapy yang beranggotakan antara lain Zikri Sumar Aulia dan saya Muhammad Fawaz Hidayat. Yang pertama yaitu biografi dari Carl Rogers. Carl Rogers ini lahir pada tahun 1902 dan meninggal tahun 1987. Rogers adalah orang yang introvert. Beliau seringkali menghabiskan waktunya untuk membaca dan aktivitas-aktivitas imajinatif lainnya. Pada masa kuliah beliau ini minat dan jurusan akademiknya itu seringkali berubah, mulai dari pertanian ke sejarah, lalu ke agama, dan yang terakhir ke psikologis klinik. Rogers memegang posisi pada dunia akademis di berbagai bidang, yang mulai dari pendidikan. Rogers memegang posisi akademis di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, pekerjaan sosial, konseling, psikoterapi, terapi kelompok, dan hubungan interpersonal. Serta dia juga mendapat pengakuan di seluruh dunia karena memulai dan mengembangkan gerakan humanistik dalam psikoterapi. Ide dasarnya terutama pada peran sentral dan hubungan klien terapis sebagai sarana untuk tumbuh dan berubah, yang telah digabungkan oleh banyak pendekatan teoritis lainnya. Rogers adalah seorang pionir yang penemuan terobosannya terus berdampak luas di bidang psikoterapi. Carl Rogers ini sering disebut sebagai bapak penelitian psikoterapi. Rogers adalah orang pertama yang mempelajari proses konseling secara mendalam dengan menganalisis Carl Rogers ini sering disebut sebagai bapak penelitian psikoterapis. Beliau merupakan orang yang pertama mempelajari proses konseling secara mendalam dengan menganalisis transkrip sesi terapi yang sebenarnya. Dia adalah dokter pertama yang melakukan studi besar tentang psikoterapi menggunakan metode kualitatif. Beliau adalah dokter pertama yang melakukan studi besar tentang psikoterapi menggunakan metode kuantitatif. Dia adalah orang yang pertama merumuskan teori komprehensif tentang kepribadian dan psikoterapi yang tidak menekankan pada patologi, serta berfokus pada kekuatan dan sumber daya individu. Dia tidak takut untuk mengambil posisi yang kuat dan menentang status. Selama 15 tahun terakhir dalam hidupnya, Rogers menerapkan pendekatan yang berpusat pada orang untuk perdamaian dunia dengan melatih membuat kebijakan,
pemimpin dan kelompok yang berada dalam konflik. Selama 15 tahun terakhir dalam hidupnya, Rogers ini sering melakukan pendekatan yang berpusat pada perseorangan atau individu untuk melakukan perdamaian pada dunia dengan melatih pembuatan kebijakan, melatih kepemimpinan dan kelompok yang berada dalam konflik. Mungkin hasil terbesarnya adalah pada pengurangan ketegangan antar ras dan upaya untuk mencapai perdamaian dunia yang membuatnya berhasil memperoleh penghargaan Nobel perdamaian. 4 periode pengembangan pendekatan. Yang pertama, pada tahun 1940-an, Rogers mengembangkan apa yang dikenal sebagai konseling non-direktif. 4 periode pengembangan pendekatan. Pertama, pada tahun 1940-an, Rogers mengembangkan apa yang disebut sebagai konseling non-direktif yang memberikan alternatif yang kuat dan revolusioner. Selanjutnya yaitu 4 periode pengembangan pendekatan. Pertama, pada tahun 1940-an, Rogers mengembangkan apa yang dikenal sebagai konseling non-direktif yang memberikan alternatif untuk pendekatan direktif dan interpretatif terhadap terapi yang kemudian dipraktikkan. Yang kedua yaitu pada tahun 1950-an, Rogers menulis yang namanya terapi yang berpusat pada klien dan mengganti nama pendekatannya dengan terapi yang berpusat pada klien untuk mencerminkan periode kedua. Pada tahun 1950-an, Rogers menulis yang namanya yaitu terapi yang berpusat pada klien. Pada terapi ini mencerminkan penekanannya pada klien daripada metode non-arahan. Selain itu, dia memulai pusat konseling di Universitas Chicago. Periode ini ditandai dengan pergeseran dari klarifikasi perasaan dan fokus kepada dunia fenomenologis klien. Rogers berasumsi bahwa sudut pandang terbaik untuk memahami bagaimana orang berperilaku adalah dari kerangka acuan internal mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga, pada tahun 1950-an juga dan diperpanjang sampai tahun 1970-an, di mana Rogers mengajukan hipotesis yang menghasilkan penelitian selama 3 dekade. Sebuah publikasi penting berjudul On Becoming a Person yang membahas tentang sifat menjadi diri yang sesungguhnya, sebuah gagasan yang dipinjamkannya dari Kierkegaard. Rogers menerbitkan karya ini selama dia memegang janji bersamanya di Departemen Psikologi dan Psikoterapi di University of Wisconsin. Dalam buku ini ia menggambarkan proses menjadi pengalaman seseorang yang diciri-cirikan oleh keterbukaan terhadap pengalaman, kepercayaan pada pengalaman seseorang,
lalu lokus evaluasi internal, dan kemauan untuk berada dalam proses. Yang terakhir yaitu periode keempat pada tahun 1980-an yang ditandai dengan ekspansi besar-besaran ke bidang pendidikan, industri, penyelesaian konflik politik, dan pencarian perdamaian dunia. Karena lingkup pengaruh Rogers yang terus meluas, termasuk minatnya pada bagaimana orang memperoleh atau menyerahkan kekuasaan dan kendali atas orang lain dan diri mereka sendiri, teorinya dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada orang. Bergeser pada istilah ini pencerminan penerapan pendekatan yang semakin luas. Selanjutnya yaitu eksistensialisme dan humanisme. Pada tahun 1960-an dan 1970-an ada minat yang berkembang di antara para psikiater atau konselor dalam terapi sebagai alternatif dari pendekatan psikoanalitik dan perilaku. Koneksi antara istilah atau konselor dalam terapi sebagai alternatif dari pendekatan psikoanalitik dan perilaku. Koneksi antara istilah eksistensialisme dan humanisme memiliki dua sudut pandang, di antaranya banyak persamaan. Namun ada juga perbedaan filosofis yang signifikan. Eksistensialis cenderung mengakui realitas nyata dari pengalaman manusia dan tulisan mereka sering kali berfokus pada kematian, kecemasan, depresi, dan isolasi. Kaum humanis sebaliknya mengambil posisi yang tidak terlalu menimbulkan kecemasan dan lebih optimis bahwa masing-masing dari kita memiliki potensi alamiah yang dapat kita wujudkan, dan dengan melaluinya kita dapat menemukan makna. Dalam hal ini, terapi bertujuan untuk menyediakan klien dengan hubungan yang aman, responsif, dan peduli untuk memfasilitasi kita dapat menemukan makna. Dalam hal ini, terapi bertujuan untuk menyediakan klien dengan hubungan yang aman, responsif, dan peduli untuk memfasilitasi eksplorasi diri, pertumbuhan, dan penyembuhan. Selanjutnya yaitu kontribusi Abraham Maslow untuk psikologi humanistik. Abraham Maslow adalah pelopor dalam pengembangan psikologi humanistik dan berpengaruh dalam memajukan pemahaman individu. Banyak gagasan Carl Rogers, terutama pada aspek positif menjadi manusia dan orang berfungsi penuh, dibangun di atas filosofi dasar Maslow. Maslow mempelajari apa yang dia sebut orang yang mengaktualisasikan diri dan menemukan bahwa mereka berbeda dalam hal-hal penting dari apa yang disebut individu normal. Ciri inti dari orang yang mengaktualisasikan diri adalah kesadaran diri, kebebasan, kejujuran, dan kepedulian yang mendasar, serta kepercayaan dan otonomi. Karakteristik lain dari individu yang mengaktualisasikan diri termasuk kapasitas untuk menyambut ketidakpastian dalam hidup mereka, penerimaan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain, spontanitas dan kreativitas, kebutuhan dan privasi dan kesendirian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu visi filsafat humanistik. Visi filsafat humanistik ini ibarat sebagai biji pohon. Jika diberikan kondisi yang sesuai, akan secara otomatis tumbuh dengan cara yang positif, didorong secara alami ke arah aktualisasinya sebagai pohon. Filsafat humanistik yang menjadi landasan pendekatan yang berpusat pada orang diekspresikan dalam sikap dan perilaku menciptakan iklim yang menghasilkan pertumbuhan. Menurut Rogers, ketika filosofi ini dijalankan,
itu membantu orang dalam mengembangkan kapasitas mereka dan merangsang perubahan konstruktif pada orang lain. Key concept Way of Human Nature. Tema umum yang berasal dari tulisan awal Rogers dan terus menembus semua karyanya adalah rasa kepercayaan dasar pada kemampuan klien untuk bergerak maju secara konstruktif jika kondisi yang mendorong pertumbuhan hadir. Pengalaman profesionalnya mengajarinya bahwa jika seorang mampu mencapai inti individu, seorang akan menemukan pusat yang dapat dipercaya dan positif, sesuai dengan filosofi psikologi humanistik. Rogers dengan tegas menyatakan bahwa orang dapat dipercaya banyak akal, mampu memahami diri sendiri dan mengarahkan diri, mampu membuat perubahan yang konstruktif, dan mampu menjalankan kehidupan yang efektif dan produktif. Rogers membuat sebuah pertumbuhan iklim di mana individu dapat bergerak maju dan menjadi apa yang mereka mampu berdasarkan 1. Kesesuaian, 2. Penghargaan positif tanpa syarat, 3. Pemahaman empatik yang akurat, Menurut Rogers, jika terapi mengkomunikasikan sikap ini, mereka yang dibantu akan menjadi kurang defensif dan lebih terbuka untuk diri mereka sendiri dan dunia mereka. Dengan kata lain, akan berperilaku proporsional. Mereka akan berperilaku prososial dan konstruktif. Therapy goals. The underlying goal of therapy is to provide a conducive climate to help individuals strive towards self-actualization. Rogers described people who are increasingly actualized as having is number 1, openness to experience, number 2, trust self, number 3, internal source from evaluation, and number 4, willingness to continue to grow. Acquiring this characteristic is the basic goals of patient-centered therapy. Yang artinya, tujuan yang mendasari terapi ialah untuk menyediakan iklim yang kondusif guna membantu individu berjuang menuju aktualisasi diri, di mana Roger menggambarkan orang-orang yang semakin diaktualisasikan memiliki yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman, yang kedua, sebuah kepercayaan diri, yang ketiga, sebuah instan sumber dari evaluasi, dan keempat, kemauan untuk terus berkembang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ketahui yang namanya terapeutik. Apa itu terapeutik? Terapeutik merupakan interaksi yang digunakan dalam istilah terapi. Menyangkut tujuan terapeutik yang pastinya ditujukan kepada klien atau seseorang, di mana tujuan dari terapeutik ini ialah membantu seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya, yang dimana seperti halnya yang dikatakan Roger, terdapat 4 bagaimana menuju aktualisasi diri. Pertama, keterbukaan terhadap pengalaman, yang kedua, sebuah kepercayaan diri, yang ketiga, sebuah instan sumber dari evaluasi, dan keempat, kemauan untuk terus berkembang. Di mana kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, atau contoh sederhananya misalnya terdapat seseorang siswa, yang dimana seseorang siswa tersebut mempunyai kepribadian, ada yang aktif ataupun ada yang tidak aktif atau pendiam, bisa dikatakan begitu. Nah, dimana pastinya anak yang pendiam ini akan kurang dalam pengalamannya maupun kepercayaan dirinya.
di mana seorang guru atau teman lain bisa membantunya untuk mengaktualisasikan dirinya. Guna hal ini ditujukan untuk hasil dalam terapi atau terapeutik tersebut. Therapist function and role. Person-centered theory holds that the function of the therapist is to be present and accessible to clients to focus on their immediate experience. Most importantly, the therapist must be willing to be real in this relationship with the client. By being congruent, accepting, and empathetic to therapy or catalytic for change. Yang artinya teori yang berpusat pada seseorang menyatakan bahwa fungsi terapis ialah untuk hadir dan dapat diakses oleh klien untuk fokus pada pengalaman langsung mereka. Yang terpenting, terapis harus bersedia bersikap nyata dalam hubungannya dengan klien dengan menjadi kongruen, menerima, dan empatik terapi atau katalisator perubahan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi dari terapis ini ialah untuk digunakan sebagai memecah suatu permasalahan pada seseorang atau klien yang terfokus pada pengalaman langsung dari mereka. Nah, dari itu seorang terapis harus memahami yang namanya fungsi dari terapis, yang dimana fungsi tersebut ialah yang pertama menjadi kongruen, menerima, dan empatik terapi atau katalisator perubahan. Dapat kita garis bawahi bahwasanya kongruen ini ialah dari segi bahasa matematika dapat kita ambil ialah suatu garis yang sama atau sudut yang sama. Maka dari itu seorang terapis harus menjadi cerminan dari orang tersebut atau klien tersebut, yang dimana hal ini bisa memperoleh dan dapat terfokus pada apa yang dirasakan oleh klien tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu menerima. Nah, dengan kata lain, menerima ini ialah hasil yang diperoleh dari apa yang ditujukan kepada terapi tersebut, yang dimana hasilnya itu baik ataupun sebaliknya. Maka dari itu seorang terapis harus memahami betul dan terfokus kepada pengalaman langsung yang dimiliki oleh seorang klien. Kemudian untuk empatik terapi. Nah, untuk tahapan yang terakhir ini ialah di mana fungsi terapis atau seorang terapis harus memahami dan membangun perasaan pada seseorang kliennya. Guna hal ini ditujukan untuk mengembangkan dirinya dalam kehidupan sosial. Experience in therapy. The following is an overview of the client experience is in therapy. Clients come to the counselor unsuitable. That is, there is a difference between their self-perception and their experience in reality. For example, Leon, a student, might see himself and as a doctor in the future. But this below average grades could expel him from medical school. Yang artinya berikut ini ialah gambaran umum dari suatu pengalaman klien dalam sebuah terapi. Nah, di mana klien datang ke konselor dalam keadaan tidak sesuai, yang dimana artinya ada perbedaan antara persepsi diri mereka dan pengalaman mereka. Dalam kenyataannya,
Misalnya Leon, seorang mahasiswa, mungkin melihat dirinya sebagai dokter di masa depan, namun nilainya di bawah rata-rata, yang kemudian hal ini dapat mengeluarkan dari sekolah kedokteran. Nah, dapat kita simpulkan terkait suatu permasalahan ini, yang dimana dalam client experience in therapy terdapat seorang klien yang merasa dirinya itu tidak sama dengan apa yang dia rasakan, yang dimana persepsinya mereka berbeda dengan pengalaman yang dijalankannya, yang dimana suatu keadaan menuntut dirinya sebagai seorang mahasiswa kedokteran khususnya, namun akan tetapi dalam kenyataannya dirinya mendapatkan nilai di bawah rata-rata, yang dapat memungkinkan dirinya tidak lulus dalam sekolah kedokteran tersebut. Nah, maka dari itu menyangkut permasalahan ini, seorang terapi harus memberikan jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan tersebut, yang dimana dengan memberikan suatu motivasi ataupun hal-hal yang dapat menggugah daya kerjanya, seperti halnya untuk dapat mempraktekkan langsung apa yang dilihatnya, seperti halnya hal-hal yang terkait praktek ataupun hal-hal yang nanti dijadikan sebagai tujuan dalam menentukan suatu pekerjaan, harus yang namanya didahulukan suatu praktek demi memberikan gambaran ataupun contoh dalam melakukan hal tersebut. Relationship between therapist and client. Roger further hypothesized that significant positive personality change do not occur except in a relationship. Roger's hypothesis was formulated on the basis of his many years of professional experience and has remained existentially unchanged to this day. This hypothesis instead of follows. Number one, two people make physiological contact. Number two, the first who we will tell the client is in a state of disconnection, vulnerability, or anxiety. Number three, the second person whom we call the therapist is congruent or real or genuine in the relationship. And number four, therapy experience unconditional positivity for client. Number five, therapy experience an empathic understanding of the client internal frame of reference and item to communicate this experience to the client. And number six, communication to client from empathic understanding of therapy and positive things unconditionally until a minimal level is reached. Yang artinya Roger berhipotesis lebih lanjut bahwa perubahan kepribadian sensitif yang signifikan tidak terjadi kecuali dalam suatu hubungan. Hipotesis Roger ini dirumuskan atas dasar pengalaman profesionalnya selama bertahun-tahun dan pada dasarnya tidak berubah sampai hari ini. Hipotesis ini dinyatakan sebagaimana berikut. Yang pertama, dua orang melakukan kontak fisiologis. Yang kedua, orang pertama yang akan kami sebut sebagai klien berada dalam keadaan tidak terlalas atau cemas. Yang ketiga, orang kedua yang kami sebut terapis ialah sebagai kongruen dalam hubungan tersebut. Yang keempat,
terapi mengalami hal positif tanpa syarat untuk klien. Yang kelima, terapi mengalami pemahaman empatik tentang kerangka acuan internal klien dan upaya untuk mengkomunikasikan pengalaman ini kepada klien. Dan yang terakhir, komunikasi kepada klien dari pengalaman empatik, terapi, dan hal positif tanpa syarat sampai tingkat yang minimal tercapai. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam hubungan antara terapis dengan klien ini ialah pada dasarnya terdiri atas dua orang, yang dimana hal tersebut menjalankan suatu kontrak psikologis, yakni antara terapis dan kliennya atau seseorang yang butuh bantuannya atas permasalahannya, yang dimana klien tersebut mempunyai masalah yang rentan terhadap pengalamannya khususnya. Dan seorang terapi ialah seorang yang menjadi kongruen atau sebagai cerminan dalam penyelesaian suatu permasalahan yang ada pada yang diderita oleh si klien tersebut menyangkut permasalahan kehidupannya. Nah, dalam terapi ini yang pastinya ditujukan kepada suatu pemahaman empatik atau bisa dikenal dengan hubungan perasaan antara seseorang. Nah, dengan adanya hubungan empatik yang positif, maka hubungan perasaan yang ada pada seorang klien terkait suatu permasalahan atas pengalamannya dapat mendukung yang namanya hubungan kepada orang lain dari si klien tersebut, di mana hubungan dengan orang lain tersebut dapat memberikan suatu pengalaman yang dimana nantinya bisa dia lakukan ketika menjalankan kehidupannya secara langsung. Nah, maka dari itu seorang terapis harus memberikan suatu motivasi atau bahkan dorongan untuk yang namanya rasa empatik tersebut. Early emphasis on reflection of feeling. Rogers' original emphasis was on understanding the client world and reflects this understanding. However, as his views of psychotherapy developed, his focus shifted from attitudes to emphasizing the therapeutic relationship with client. Many of Rogers' followers simply emulate his reflective style, and client-centered therapy is often identified primarily by reflection techniques. Although Roger argues that therapeutic relational attitudes and the underlying way which clients are at the heart of the change process. Yang artinya penekanan asli oleh Roger ini ialah pada pemahaman dunia klien dan pencerminan pemahaman ini. Namun ketika pandangannya tentang psikoterapi berkembang, fokusnya bergeser dari sikap untuk menekankan hubungan terapi dengan kliennya. Banyak pengikut Roger hanya meniru gaya reflektifnya saja dan terapi yang berpusat pada klien, yang sering sekali diidentifikasi terutama dengan teknik refleksi. Meskipun Roger berpendapat bahwa sikap relasional terapi dan cara mendasar bersama klien merupakan inti dari proses perubahan. Nah, dapat disimpulkan pada pembahasan ini ialah pada dasarnya seiring perkembangan zaman terapi yang dilakukan akan juga berkembang seiring perubahan zaman, yang dimana pada awalnya terapi dilakukan hanya berfokus pada perasaan, dan seiring perkembangannya
psikoterapi fokusnya bergeser pada hubungan secara langsung antara terapi dan kliennya. Sebagai contoh kita dapat ambil yaitu yang dimana di saat dulu psikoterapi dilakukan melalui perasaan, yaitu dengan memberikan suatu kenyamanan ataupun rileks dalam memberikan kenyamanan atau rileks kepada si kliennya tersebut. Sedangkan sebagaimana yang sekarang psikoterapi dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan pengalaman kepada si klien tersebut, bagaimana si terapis dapat mengajak kliennya untuk melukis di taman misalnya. Nah, dengan kata lain, dengan melukis di taman tersebut dapat memberikan secara langsung perasaan maupun pengalaman yang didapatkan oleh si klien tersebut, yang dimana hal tersebut dapat menggambarkan yang nantinya dapat dijalankannya dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Evolution of person-centered methods. People-centered therapists have the freedom to ask a variety of responses and methods to help their client. The quitting question that therapy need to ask it is it appropriate? Can argue that ideally therapy will continue to monitor whether what they are doing is appropriate, particularly whether their therapeutic style is compatible with the way the client perceive and understand their problem. Yang artinya terapis yang berpusat pada orang memiliki kebebasan untuk menggunakan berbagai tanggapan dan metode untuk membantu klien mereka. Nah, pertanyaannya, panduan yang perlu ditanyakan oleh terapi ialah apakah cocok? Kane berpendapat bahwa secara idealnya terapi akan terus memantau apakah yang mereka lakukan sesuai, terutama apakah gaya terapeutik mereka sesuai dengan cara klien melihat dan memahami masalah mereka. Nah, dapat disimpulkan ini berhubung pembahasan sebelumnya bahwasanya terapi ini atau psikoterapi mempunyai suatu teknik tersendiri atau metode tersendiri, yang dimana hal tersebut disesuaikan semestinya kepada apa permasalahan yang diderita oleh si klien tersebut. Yang dimana banyak tanggapan-tanggapan yang mempertanyakan bagaimana metode ini apakah cocok digunakan metode ini dalam menerapkan terapi atau psikoterapi tersebut. Nah, yang pastinya dalam hal tersebut perlu adanya yang namanya riset ataupun uji coba dari seorang terapi dalam menggunakan dan menyesuaikan kepada permasalahan untuk kliennya tersebut. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Kane bahwasanya secara idealnya terapi harus dipantau secara sungguh-sungguh guna merealisasikannya yang namanya psikoterapi dalam hal yang ideal atau semaksimal mungkin. Permasalahan yang timbul yang pastinya berbeda-beda pada setiap klien, di mana seorang terapi harus menyesuaikan metode yang dipakai dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Sebagai contoh, permasalahan dalam lingkungan anak-anak, di mana anak tersebut menderita suatu autisme. Nah, maka dari itu metode yang tepat untuk penyelesaian suatu permasalahan yaitu dengan memberikan penyuluhan atau bimbingan secara khusus, yang dimana dengan cara semisal memberikan suatu contoh gambar-gambar berupa
benda-benda ataupun makhluk hidup, yang dimana nantinya hal tersebut bisa menjadi gambaran atas dirinya terhadap lingkungannya, sekitarnya. Nah, dengan kata lain, seorang terapi menyesuaikan apa yang dipermasalahkan oleh setiap kliennya. Selain itu juga permasalahan menyangkut orang dewasa, misal dalam hal perceraian atau bahkan yang lainnya, di mana seorang klien harus memenuhi suatu solusi dalam pemecahan permasalahan tersebut, sepertinya memberikan support ataupun nasihat terhadap orang yang mempunyai permasalahan tersebut. The role of assessment. Roger recommend caution in assessing psychometric measure or in taking a complete case history at the start of counseling. If the counseling relationship begin with a series of psychological tests and a detailed case story, he is sure the client can get the impression that the counselor will provide a solution to their problem. Yang artinya Roger merekomendasikan kehati-hatiannya dalam menggunakan tindakan psikometri atau bahkan mengambil riwayat kasus lengkap pada awal konseling. Jika hubungan konseling dimulai dengan serangkaian tes psikologis dan riwayat kasus yang terperinci, dia yakin klien bisa mendapatkan kesan bahwa konselor akan memberikan solusi untuk masalah mereka. Nah, terkait penjelasan sebelumnya, hal ini juga terhubung di dalamnya, yang dimana pada dasarnya seorang terapi harus melakukan yang namanya pengambilan riwayat kasus lengkap pada kliennya, di mana untuk menentukan permasalahan yang ada atau yang dirasakan oleh si klien tersebut. Sehubung dengan hal itu, Roger juga telah menegaskan bahwa harus hati-hati dalam menentukan atau mengambil riwayat kasus lengkap kepada klien tersebut pada awal konseling, karena secara tidak diketahui bahwasanya bisa saja masalah yang diderita oleh klien tersebut bisa lebih dari satu, karena hal tersebut permasalahan itu juga banyak. Nah, dengan kata lain, harus adanya peran yang diambil oleh si terapi tersebut, di mana Roger dapat memberikan serangkaian tes guna sebagai contoh untuk mendapatkan suatu data atau riwayat kasus dari si kliennya tersebut. Dengan kata lain, tes tersebut bisa ditujukan sebagai pengukur atas atau ukuran atas permasalahan yang ada pada si klien tersebut. Misal sebagai contoh, klien menderita kecemasan dalam hal mendapatkan jodoh, atau bahkan dirinya habis cerai, dan kemudian dirinya juga di satu sisi dirinya juga kehilangan orang tuanya atau meninggal dunia. Dari itu seorang terapi harus dapat menentukan hal sedemikian itu dengan melakukan tes-tes ataupun menanyakan secara langsung kepada si kliennya tersebut. Nah, dengan kata lain, klien tersebut bisa memberikan tanggapannya atas permasalahannya, dan kemudian si terapi akan menentukan permasalahan, kemudian memberikan solusi atas masalah klien tersebut, seperti itu.
Application of the philosophy of person-centered approach. The person-centered approach has been applied widely in training professionals who work with people in a variety of therapeutic settings. This approach emphasizes staying with client rather than presenting them with interpretation. People without further psychological education can benefit by translating the therapeutic state of empathic understanding and positive attention without the condition for their personal and professional life. Yang artinya pendekatan yang berpusat pada orang telah diterapkan secara luas dalam melatih para profesional yang bekerja dengan orang-orang dalam berbagai pengaturan menyangkut terapeutik atau terapi. Pendekatan ini menekankan untuk tetap bersama klien daripada mendalami mereka dengan interpretasi. Orang yang tidak memiliki pendidikan spesialis lanjutan dapat memperoleh manfaat dengan menerjemahkan kondisi terapeutik dari pemahaman empatik dan perhatian positif tanpa syarat adanya kehidupan pribadi dan profesional mereka. Nah, terkait pembahasan kali ini juga berhubungan dengan penjelasan sebelumnya bahwasanya seorang terapi harus secara matang dan secara siap untuk menentukan permasalahan yang ada pada kliennya, yang dimana tidak disarankan kepada si terapi untuk menentukan secara sepihak atas permasalahan yang diderita oleh kliennya tersebut, yang dimana hal tersebut harus memiliki tahapan-tahapan khusus, yang dimana dalam menentukan permasalahan kliennya tersebut guna tidak ada permasalahan yang dapat ditimbulkan secara mendalam, yang dimana sahabat kita ambil contoh sebelumnya bahwasanya orang-orang juga memiliki permasalahan yang beragam, bahkan lebih dari satu, dimana permasalahan tersebut seperti halnya yang saya sebutkan sebelumnya menyangkut perceraian dan atau bahkan meninggalnya keluarga. Nah, dalam hal tersebut si terapi harus menyelesaikan secara bertahap permasalahan-permasalahan. Tidak mata-mata harus menyelesaikan dua permasalahan tersebut secara langsung atau secara sekaligus. Harus bertahap dengan menyelesaikan satu permasalahan yang pertama, kemudian dilanjutkan permasalahan kedua. Hal ini digunakan untuk supaya bagi orang-orang yang khususnya kliennya tersebut tidak riwayatnya tidak berpendidikan atau bahkan pendidikannya kurang. Nah, hal tersebut bisa memberikan manfaat atau pemahaman kepada klien tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dideritanya tersebut. Application to crisis intervention. In crisis situation, person-centered therapy may need to provide more structure and direction than is the case for a non-crisis client. Advice, guidance, and even direction can be requested if the client is unable to function effectively. For example, in Stein's case, it may be necessary to take action to treat a suicidal client in the hospital to protect this person from self-harm. Yang artinya dalam situasi krisis, terapi yang berpusat pada orang mungkin perlu memberikan lebih banyak struktur dan arahan daripada kasus untuk klien yang tidak mengalami krisis. Saran, bimbingan, dan bahkan arahan dapat diminta jika klien tidak dapat berfungsi secara efektif. Misalnya dalam kasus tertentu, mungkin perlu mengambil tindakan untuk merawat klien yang ingin bunuh diri di rumah sakit ataupun yang lainnya untuk melindungi orang tersebut dari tindakan mati dirinya sendiri. Krisis di sini menunjukkan suatu permasalahan dalam kejiwaan seseorang yang dimana diukur dalam tingkat yang tinggi, dimana seseorang yang dalam kondisi ini dapat dicirikan sebagaimana dia duduk termenung ataupun melamun atau bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri serta orang lain.
Maka dari itu seorang terapi harus bisa memberikan arahan atau bimbingan secara khusus kepada klien tersebut guna memberikan kenyamanan untuk kesembuhannya di masa yang akan datang, meskipun hal tersebut membutuhkan tahapan-tahapan atau waktu yang cukup lama. Dengan demikian seorang terapi harus lebih mengutamakan kliennya dalam hal kenyamanan supaya kondisinya tetap seimbang atau setimbang. Dengan kata lain, hal ini dapat meredam semisal kejiwaannya itu bangkit, yang dimana seorang terapi juga tidak perlu untuk yang namanya mengajak kepada lingkungan sekitar, mengajak keluar pergi ke lingkungan sekitar. Ditakutkan nantinya bila mana seorang klien tersebut tiba-tiba terganggu atau tiba-tiba teringat atas permasalahan yang dideritanya, hal tersebut mungkin bisa menjadi acuan dalam menerapkan yang namanya psikoterapi. Application to group counseling. Roger clearly believed that group tend to move forward if the facilitator shows deep trust in the members and refrain from asking techniques for exercises to get the group moving. The core condition of person-centered therapy applies to group process. The role of the facilitator is to understand empathically what individual in the group communicates. Instead of leading member forward specific goals, group facilitator assists member in developing attitudes and behavior of authenticity, acceptance, and empathy, allowing member to interact with one and another in a therapeutic way to find their own direction as a group. Nah, artinya Roger dengan jelas percaya bahwa kelompok cenderung bergerak maju jika fasilitator menunjukkan rasa percaya yang dalam pada anggota dan menahan diri untuk tidak menggunakan teknik atau latihan dalam membuat kelompok bergerak. Kondisi inti dari terapi yang berbuat ada orang berlaku untuk proses kelompok. Peran fasilitator adalah memahami secara empati apa yang dikomunikasikan individu dalam kelompok, alih-alih memimpin anggota ke arah tujuan tertentu. Fasilitator kelompok membantu anggota dalam mengembangkan sikap dan perilaku keaslian, penerimaan dan empati yang memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain dalam cara terapeutik untuk menemukan arah mereka sendiri sebagai sebuah kelompok. Dapat diambil contohnya menyangkut terapi dalam pengaplikasiannya menyangkut grup konseling ini, yaitu dengan kata lain di luar negeri itu terdapat suatu komunitas atau organisasi yang dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang mempunyai permasalahan-permasalahan serta kepribadian masing-masing, yang dimana dalam suatu lingkupan tersebut seseorang menceritakan permasalahan-permasalahan tanpa adanya memandang sebelah mata di antara para kelompok tersebut, antara para anggota kelompok tersebut. Nah, di sini mereka dapat dikatakan menceritakan pengalaman yang dideritanya guna dapat ditelaah dari masing-masing anggota tersebut. Yang dimana dengan kata lain di sini adanya seorang terapi sebagai ketua atau fasilitatornya, yang dimana hal tersebut dapat memberikan jalan keluar ataupun sebagai penengah dalam pemberian dan pemahaman suatu jawaban atas apa yang mereka
keluhkan atau resahkan seperti itu.